Setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Amin. Ya, hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kita ada di dalam bulan November di tahun ini semua karena kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kita ada semua karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau satukan hati kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak kami bersyukur. Bapak kami berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang bulan Oktober Engkau sudah memberkati kehidupan kami Tuhan. Dan kami ada di bulan yang baru di November, kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah di dalam kehidupan kami Bapa yang baru. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
jadi anak idaman dalam kita katakan dia hanya dia segalanya bagi kita segala pujian
yang layak kami tinggikan Bapa. Allah yang selalu membuat kami terpesona dengan keajaiban-Mu Tuhan, dengan kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat siang hari ini Bapak. Kami bersyukur kami ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, apapun masalah pergumulan kami pagi hari ini, siang hari Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau ambil alih dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan. Dan siang hari ini Bapa, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu, kami mau menari bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Allah yang selalu membuat kami terpesona dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Urapan Allah, kuasa Allah, lawatan Allah terjadi tempat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, kita berdoa buat Tuhan Yesus. Ada sukacita pagi hari ini? Yes, kebahagiaan kehidupan belakang katakan senyum yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan, masih tetap berdiri, katakan bersuka dalam Tuhan. Yes, haleluya. Mari mengangkat badan untuk memuji Tuhan.
Ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari adik-adik sekolah minggu. Ya, luar biasa, mereka tanpa dipanggil sudah tahu jadwalnya. Ya. Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari adik-adik sekolah minggu. Mereka akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Suaranya yang kencang ya. Suaranya full. Edi di depan, berkelihatan. Udah siap ya? Dengerin musik. Thank you.
Oke, kembali ke laptop. Ayo lanjut. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anak-anak sekolah minggu ya. Mereka latihannya cepat sekali ya. Memang lebih luar biasa anak-anak sekolah minggu ini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur ada kuasa dalam pujian. Jadi ketika memuji Tuhan, ayo dengan semangat karena ada kuasa dalam pujian kita. Ya, dia Allah yang bertata dalam pujian penyembahan. Kita puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita satukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, kembali kami naikkan ucapan syukur kami buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapak. Dan tiba saatnya kami akan mengembalikannya melalui persembahan kami Bapak. Ajar kami memberikan yang terbaik, yang termanis, yang terindah. Sebagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, yang termanis, yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan, kita akan pujian kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tiba saatnya kita mengucapkan dalam firman Tuhan. Pagi hari ini, berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Biarkan Roh Allah bekerja melalui firman Tuhan-Nya. Dan kita juga mengucapkan hati kita nanti untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau katakan bersama-sama, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kemuliaan, Engkaulah segalanya. Ya anak domba Allah, ya Allah yang telah menghapus setiap dosa dan malu kita. Katakan bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus, Kau hapus segala dosaku, segala dan mauku. Engkaulah segalanya.
Engkau rasa katakan Tuhan untuk permata yang indah. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkau rasa Yesus. Mulia namamu Tuhan. Terima kasih buat kehadiranmu di dalam ibadah yang indah. Kau sudah mengurapi kami. Urapanmu limpah buat kami. Tuhan, terima kasih. Tiada kata lain dalam hidup kami. Mereka memuliakan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar lewat firman-Mu, Engkau sedang berbicara kepada kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus.
Yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, silakan duduk, Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu. Shalom. Ini kali yang kedua saya diberi kesempatan untuk bersama-sama ya ibadah di tempat ini, bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Biar saya juga sama melayani pekerjaan Tuhan. Seperti pemusik, WL, singer, tamborin, kita juga melayani pekerjaan Tuhan. Renungan hari ini atau khotbah saya hari ini, saya akan kasih tema yaitu responi panggilan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa saya sadari, karena saking terlalu asiknya pelayanan, ya, rasanya hari-hari itu, waduh, masih kurang waktu. Kalau yang lain mungkin banyak hari yang tersisa, tapi kalau banyak jam yang tersisa. Tapi kalau buat saya rasanya hari-hari itu terlalu cepat. Teristimewa buat minggu ini. Kita sudah memasuki bulan apa ya? November. Tolong perhatikan buat semua yang mendengarkan firman Tuhan. Buat saya nih, buat saya. Sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak saya beribadah. Sejak saya menyerahkan hidup saya kepada Dia. Kepada Tuhan Yesus. Saya selalu membuat program. Dan di akhir tahun ini atau di setiap akhir tahun saya selalu membuat evaluasi. Tahun pertama saya menjadi jemaat biasa. Jadi jemaat biasa. Tapi saya bilang sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, kalau saya cuma pindah kepercayaan saja. Pindah agama saja. Pindah tempat ibadah. Tidak ada perubahan. Buat apa? Buat saya. Sekali lagi, buat apa Tuhan? Buat saya. Maka saya membuat program. Saya bilang, Tuhan, kalau di sana, di kepercayaan yang lama, saya melayani pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pekerjaan. Dan saya ketua majelis taklim. Lalu kalau pindah di tempat ini saya hanya jadi jemaat biasa. Saya bilang, Tuhan, mending saya balik lagi. Maka di situ saya membuat program. Saya punya visi ke depan. Saya sebagai orang Kristen ini mau jadi apa di depan? Dan baik-baik yang hadir ini masih muda-muda. Ya, saya waktu jadi Kristen usia saya 37 tahun. 37 tahun itu belum tahu apa-apa. Saya nggak punya keluarga Kristen, nggak punya tetangga Kristen. Cuman teman Kristen ada. Karena saya kerja di bis kota. Ya, jadi ada banyak anak kita yang kerja di sana. Sini ada orang Batak? Ya. Oh, Tuhan. Cuman dulu yang di sana tidak ada yang saya dapatkan dari mereka. Yang saya dapatkan dari mereka adalah kehidupan yang lebih parah daripada orang-orang yang di sana dulu. Hari Minggu mana mereka pray, yang nggak bekerja, katanya ke gereja. Tapi kalau hari-hari, apalagi dulu zamannya DM Jakarta, wah, ada beberapa teman pulang nari bukan pulang ke rumah, pergi ke sana. Minum-minum, mabok-mabok, ya sampai ada yang pulangnya gak sadar, nanti waktu naik taksi. Itu dulu dan di sana. Tapi bersyukur. Ya, waktu itu saya sempat benci sama orang Batak, jujur aja. Ya.
Boleh kan? Benci sama orang Batak, boleh kan? Itu dulu, bukan sekarang, dulu. Iya. Tapi mungkin di sana sih masih ada juga gitu masa kini juga. Bagaimana saya nggak benci gitu loh. Riba ada di mereka. Di terminal di pool itu mereka terus jalankan uang. Jadi uang itu jalan sendiri. Minum mabok jalan terus. Judi jalan terus. Apalagi kalau masuk ke terminal Pulau Gadung. Saya pikir tukang todong, tukang jamret itu semua orang Medan. Iya. Banyak ibu-ibu mau pulang lihat karung di jamret dan kok kehidupan begini amat saya bilang ini kawan-kawan. Tapi setelah pelajari ternyata ya tidak semua dari Medan, ada juga dari daerah-daerah lain. Cuma puji Tuhan dari daerah Garut nggak ada, ya nggak ada teman saya di Garut, ya nggak ada. Oke. Nah, setelah saya terus belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi rema. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita evaluasi Yohanes pasal yang ke-15. Pasti sekarang ini banyak yang nggak bawa Alkitab, ya. Saya membaca di informasi di YouTube. Orang bilang begini, 50 tahun ke depan, kemungkinan Alkitab sudah tidak ada lagi. Karena sudah tidak dicetak. Karena orang sudah tidak membawa lagi Alkitab. Ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin buat ya yang mencetak Alkitab itu kerugian besar. Ya. Buat toko-toko buku itu kerugian besar. Tapi kalau saya berpikir dengan adanya isi Alkitab di HP kita, itu memudahkan kita untuk membacanya. Amin buat saya. Ya, amin buat saya. Bukan hanya nggak ribet gitu loh. Dan kalau sekali waktu, ya, Alkitab ini dibasmi atau dirajia atau tidak boleh lagi seperti di Jepang. Nah, Alkitab sudah tersebar di mana-mana. Dan Yesus berpesan, kalau firman Tuhan sudah disampaikan menjadi kesaksian sampai ke ujung-ujung bumi. Sekarang Alkitab kalau yang di ujung sana susah, nggak ada toko Alkitab. Beli juga mahal. Tapi kalau dengan adanya HP, yakin itu penggenapan Matius pasal 24. Amin Pak. Iya. Ini jadi saya sih nggak alergi. Cuma hari ini saya bawa Alkitab yang terjemah dulu. Oke. Yohanes pasal yang ke-15 ya. Yohanes pasal yang ke-15 ini ayat yang menjadi visi sejak saya jadi Kristen. Ini pas lagi ada mengganggu ini jangan diputerin apa? Panas ya. Dibanding di neraka ya panasan di sana gitu ya. Dan kita kebetulan nggak kesana. Nah, oke. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Atau ayat yang ke-16 aja ya. Perhatikan baik-baik. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta ya kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Bapak dan Ibu, ayat ini bukan hanya menjadi rema buat saya, tapi ayat ini juga menjadi perdebatan. Untung hari ini saya bersaksi dari tempat yang jauh. Kalau saya bersaksi di Bekasi, saya masih rada repot. Tapi itu dulu.
Jujur aja, yang membawa saya ke gereja adalah AWW. Ya. Di Medan sih nggak ada AWW ya. Nggak ada ya. Yang ada perempuan, selain perempuan apa di Medan? Pak Gembala, saya rasanya posisi waktu itu seperti Musa. Kan tadi saya katakan nggak punya keluarga Kristen, nggak punya saudara Kristen, nggak punya tetangga Kristen. Tapi lewat dia, yaitu istri muda maksudnya gitu. Saya kalah sama dia dibawa ke gereja. Tapi berjalannya waktu setelah saya dibaptis dan mulai kenal gereja, mulai setia ke gereja. Ayat ini menjadi rema buat saya. Sebab antara saya dengan beliau ada tarik ulur kekuasaan. Beliau merasa bahwa dialah yang membawa saya ke gereja, dialah yang membawa saya. Saya pikir nggak usah pakai ini juga, Pak. Suara saya kan cepat juga gitu. Oh gitu. Salam. Kan di sana ada itu, nanti mau sampai ke sana gitu. Jadi dia merasa bahwa dialah yang membawa saya ke gereja. Dialah yang membawa saya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan berbicara secara pribadi. Dia katakan ini. Tuhan tuh sambil senyum. Saya lagi marah, dia senyum. Krishna. Bukan dia. Juga bukan kamu yang memilih. Tapi aku yang memilih kamu. Saya kawin. Saya hari ini pastikan bahwa Bapak dan Ibu ada di tempat ini juga tidak secara kebetulan. Amin. Tuhan memilih, Tuhan menentukan. Kalau waktu itu ayat ini menjadi rema untuk posisi saya dari kepercayaan yang lama masuk dalam kepercayaan. Tapi buat saya, ayat ini saya selalu sampaikan menjadi rema buat setiap yang mendengar. Tidak banyak orang yang dipakai di tempat ini. Tidak banyak orang yang datang di tempat ini. Tidak banyak orang yang setia di tempat ini. Kalau Bapak dan Ibu setia, itu karena Tuhan yang memanggil. Katakan amin. Disitulah kita perdebatan. Akhirnya, dia ambil keputusan. Kalau terus berjalan seperti itu, kita akan ketemu gembala. Waduh, saya masih jemaah. Sebelum kita bertemu dengan gembala, saya datang duluan kepada gembala. Salam Pak Gembala. Kalau ada yang dari Bekasi Plaza, itu dulu saya di gereja di Bunga Batu. Bekasi Plaza pasti tahu ya. Saya bilang sama beliau, Pak, ini mungkin di depan Bapak akan disibukkan dengan masalah saya. Sebetulnya yang selama ini mendampingi saya itu adalah istri muda. Dan beliau merasa bahwa beliaulah yang membawa saya kepada Tuhan Yesus. Dan dia akan komplain. Dia akan komplain termasuk kepada Bapak. Supaya Bapak ya tidak baik lagi dengan saya maksudnya. Oh begitu. Jadi begitu kami datang bersama-sama ke beliau, Pak Jono cek, ya, Bapak Gembala kan tinggal senyum aja. Karena dari pertemuan saya dengan beliau, lalu bagaimana sikap Bapak? Saya katakan sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak mau jadi jemaat biasa. Saya ingin bertemu dan ingin melayani pekerjaan Tuhan. Boleh nggak melayani pekerjaan Tuhan? Apa persyaratan untuk melayani pekerjaan Tuhan? Salah satu persyaratannya bahwa seorang pelayan Tuhan tidak boleh punya istri dua. Betul apa betul? Iya. Berarti saya harus lepaskan ini, itulah yang jadi masalah.
Saya nggak mau hanya sebatas dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Saya nggak mau sebatas itu. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang memilih kamu. Saya nggak mau jadi Kristen sampai di situ saja. Step keduanya, tetapi kamu harus pergi dan menghasilkan buah. Saya percaya wadah ini adalah lahan yang subur, tanah yang subur. Saudara harus pastikan dengan iman bahwa di mana kau beribadah hari ini itu adalah lahan yang subur. Gereja juga macam-macam. Ada gereja ibarat tanah itu tanah bebatuan, tanah jalanan, tanah semak duri. Tapi pastikan kau berdoa, di mana kita berada adalah tanah yang subur. Amin. Sebab kita semua adalah benih ilahi. Setiap orang yang percaya kepada Yesus itu benih ilahi. Nah, benih itu untuk menghasilkan buah itu perlu ditanam. Tidak sembarangan benih ditanam di tanah sembarangan. Saya kebetulan masih ada lahan sedikit, termasuk tadi pagi. Ya, jam 6 selesai doa, selesai persiapan, saya ke kebun. Mungkin jam 6.15. Ya. Saya nyangkut di pinggiran. Saya panen jahe merah. Panen jahe merah. Nanamnya 9 bulan yang lalu. Saya panen dan saya tanam lagi. Kenapa saya tanam lagi? Karena bibit jahe yang merah ditanam di tanah itu subur. Kenapa tanah itu subur? Nah, ini perhatikan buat para pelayan Tuhan, termasuk saya juga. Kalau ada gembala kul, apalagi Bapak Gembala. Wadah, sarana tidak menjadi subur biasa saja. Untuk benih itu tumbuh, mungkin nanti harus ada AC supaya bertahan. Amin. Iya. Sarana parkir harus ada supaya yang bawa mobil tidak kesulitan. Amin. Amin. Kalau seperti ini mau di mana parkir mobil? Boleh sih punya cita-cita tanah yang subur, tapi harus diolah. Masa yang hadir jalan kaki aja gitu. Masa yang hadir hanya sebatas motor. Pak Gembala, saya bersaksi. Kalau saya pegang pergembalaan, ya, bukan hanya dihitung jumlah jemaat. Saya perhatikan juga jemaatnya tinggal di mana. Bagaimana mereka dia bisa datang ke gereja. Kalau masih ada tempatnya agak jauh, terkecuali tempatnya dekat. Datang ke gereja dengan jalan kaki, apalagi ibadahnya jam 10. Kalau jalan dari depan sih, ya kemungkinan berjalan keringetan juga gitu ya Pak. Saya nangis sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya berdoa buat siapa? Kalau firman-Mu berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya rindu, nah sebut namanya. Tinggalnya di mana saya sebut jemaat saya. Saya rindu Tuhan juga berbicara kepada dia lewat saya supaya dia juga mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kita tinggal tunggu waktu aja. Dari yang mereka jalan kaki, mulai naik sepeda. Kalau sekarang mah sepeda buat olahraga, kalau dulu sepeda buat transportasi. Ya di bawah tahun 2000-an betul kan. Motor masih susah. Saya berdoa bagi mereka. Lewat doa-doa kita, jemaat diberkati Tuhan. Bukankah tempat di mana mereka ada menjadi tanah yang subur? Bagaimana dengan penghasilan jemaat? Memang saya tidak pernah menyebutkan dalam ditulis itu perpuluhan. Hari ini ada perpuluhan nggak ya? Udah lewat. Saya minta kepada
sekretaris. Semua catatan, semua perpuluhan dicatat. Tapi jangan ditempel. Kasih saya mulai memberkati. Nah, inilah tugas gembala. Saya bukan ngajarin gembala, tapi ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya. Ini jemaat ini rumahnya masih kontrak enggak? Punya rumah sendiri apa enggak? Sudah rumah tangga apa belum? Punya anak berapa? Kerja di mana? Semua kesulitan-kesulitan jemaat saya bawa dalam doa secara pribadi. Termasuk perpuluhan. Kalau zaman sekarang melihat data perpuluhan yang sehari cuma 100.000 atau 150.000, yang paling tinggi 200.000. Saya selalu melihat itu tadi. Ya, dia kerja di mana? Kebutuhannya apa? Kalau dari data itu, saya mulai berdoa. Tuhan, seandainya saya, kalau nih jemaat ini jujur, mengasihi dengan perpuluhan segitu ada, betapa sulitnya untuk mereka membagi keuangan dalam 1 bulan. Betul apa betul Pak Gembala? Kita memikirkan. Kalau saya dengan perpuluhan segini berarti penghasilan dia 1 bulan cuma segini. Harus bayar kontrakan, biaya ekonomi, sekarang semua harus beli. Saya cuma nangis sama Tuhan. Saya bilang, berkati keluarga ini. Berkati keluarga ini. Bagaimana jemaat mau naik ke level 2 menghasilkan buah? Sementara untuk kebutuhannya juga tidak ada yang bagus. Benih yang bagus, benih hilang, ditanam di tanah yang subur. Benihnya bagus, is the best, number 1. Tanahnya juga. Bagaimana sekarang dengan petani? Kalau petaninya juga cuek, tanah udah bagus, benih udah ditanam, ditinggal aja. Giliran 4 hari nggak hujan, mungkin benih itu tumbuh, tapi sulit untuk menjadi besar. Kenapa saya berani bicara seperti ini? Ya karena saya dipraktekkan di rumah. Hasil dari riset saya secara pribadi. Kalau saya rajin menanam di musim terang, hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saya capek ngurusnya. Harus nyiramin, ya, harus doa keliling, harus pujian penyembahan, mungkin harus puasa, betul Pak? Itu salah satu. Tapi kalau pas musim hujan, ini sekarang musim hujan, Pentakosta ketiga, tapi jadi masalahnya, apakah benih itu ada penghalang nggak untuk dijamah oleh Roh Kudus? Kalau benih itu sudah menjadi benih, pasti. Jadi untuk menghasilkan buah ada 3 bagian. Yang pertama, Bapak dan Ibu dengan saya harus menjadi benih ilahi. Yang namanya benih ilahi otomatis ya, kalau bisa sih disingkirkan benih-benih syaitan, benih setan yang tertutup. Singkirkan itu. Yaitu keinginan daging. Amin, amin. Kalau keinginan daging masih menguasai 75%. Saya yakin kalau orang sudah percaya Yesus, sudah ke gereja, sudah dibaptis, ya, benih ilahinya sudah ada. Betul Pak Gembala ya? Ada pertobatan. Apalagi kalau cinta mula-mula. Waduh, kalau cinta mula-mula, cinta mula-mula mantap. Ya. Ibu pernah cinta mula-mula? Pernah ya Bu? Pernah pacaran Bu? Gimana rasanya Bu? Sangat enak. Kalau lagi enak ya Bu ya.
Itu biasanya kalau orang lagi pacaran kata orang Sunda sih tai kotok aja kayak coklat. Tai kotok kayak ayam. Ya, kenapa disebut kayak coklat? Karena kalau ayam itu ya berak, kalau di tempat kampung itu kan ada debu. Terus ada yang namanya binatang itu suka gulung-gulung gitu. Jadi bulat, jadi kayak coklat gitu loh. Ya. Pokoknya kalau orang lagi jatuh cinta, pokoknya apapun kata orang, tidak akan pernah bisa merubah hati kita. Karena kita hanya melihat yang baik-baik dari orang yang kita sayangi. Amin. Begitu juga cinta mula-mula dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa. Cirinya orang cinta mula-mula dengan Tuhan, ya, tidak bisa ya. Ibarat punya pacar, ya. Ibu punya pacar nggak? Usah tujuan ke ibu aja, kan ibu sendiri. Ya. Tapi kan pacaran dulu, Bu, ya. Pacaran. Kalau lagi pacaran, apalagi itu tadi contoh. Biar orang tua menghalangi pun kita sulit. Mungkin pacarnya itu kayak bapak gembala body. Maksudnya kurang tinggi, gitu ya. Mungkin ada yang bilang, kenapa sih kamu mau sama dia? Lihat badannya aja gemuk tapi pendek, gitu ya. Mungkin jawabannya enggak. Bukan pendek, dia kurang tinggi, gitu ya. Jadi ada aja alasan. Nah, saya kenyang banget. Apa bukan diteror, dibully sama keluarga. Jangan saya percaya. Tapi kesimpulannya, saya tinggalkan semua. Saya membuat tujuan. Yang pertama, saya harus belajar komit dengan firman. 2 tahun pertama 28 gereja saya masukin. Tapi setelah 2 tahun pertama 28 gereja saya masukin, saya enak dengan gereja. Bukan gerejanya isinya. Saya nyari orang-orang yang di gereja itu yang sesuai standar khotbah Tuhan Yesus, firman Tuhan. Tapi nggak menemukan. Maka saya benci sama dia. Tapi saya nggak benci Tuhan. Ya. Saya di rumah pujian, penyembahan, kalau ada acara di TV, banyak hamba Tuhan ada altar ya di TV. Siapa yang perlu didoakan angkat tangan? Wah, saya udah angkat tangan juga, saya bilang. Ya, Tuhan Yesus saya orangnya. Padahal di depan TV. Tuhan Yesus saya orangnya. Di gereja saya nggak menemukan seperti ini. Saya selama 6 bulan dari gereja. Akhirnya ada ibu rohani yang datang ke tempat saya. Tapi selama 6 bulan juga saya berdoa. Itulah tadi yang saya saksikan, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tempatkan saya di sebuah gereja di mana saya diberkati di gereja itu. Setuju nggak Pak Gembala? Setuju jemaat? Ya, kita minta sama Tuhan supaya gereja itu memberkati kita. Memang yang memberkati mah Tuhan. Tapi lewat wadah itu kita diberkati. Sebab mana mungkin kita menjadi berkat kalau kita diberkati, nggak diberkati. Selama itu 6 bulan saya berdoa, saya bilang Tuhan tempatkan doa saya seperti itu. Datang ibu rohani. Dia katakan gitu. Dulu panggilan saya masih Ahmad ya. Kalau dibaptis pakai Daniel, Ahmad, Sutrisnya Das, D-A-I. Tapi dulu masih dipanggil Ahmad. Pak Ahmad, saya dengar dari informasi Bapak sudah nggak pernah ke gereja. Tapi saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, siapapun orang yang datang ke rumah saya, berikan hati saya damai sejahtera. Ya. Saya katakan ingin saya ada di sebuah gereja yang isinya itu tidak ada masalah. Bukan gerejanya, orang-orangnya yang bermasalah. Kayaknya diunjukkan, Pak. Ya, katakan begini, Pak Ahmad, di Bekasi ada FA, sekarang kan full,
dulu FA. Itu yang namanya gereja cabang Palipa belum ada tahun 90. Baru FA. Pak Ginting masih celana pendek tahun 92 saya mengawali keluarga itu. Yang namanya dengar ibadah itu apalagi dengan penyembahan grup tutup pintu hanya ibu bos yang berdoa. Makanya sampai sekarang keluarga ini ya. Perhatikan Bapak Ibu, itulah taburan jangka panjang. Pada saat kita melayani seseorang dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan, dengan kunjungan, sadar atau tidak sadar, kita sedang menabur. Makanya bagian yang kedua kata Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan. Ada dua hasil buah. Yang pertama buah karakter, buah Roh Kudus. Yang kedua buah jiwa-jiwa. Tidak mungkin seseorang menghasilkan kalau menghasilkan karakter, buah Roh Kudus, tidak mungkin tidak menghasilkan jiwa-jiwa. Mungkin seseorang bisa menghasilkan jiwa-jiwa tanpa buah Roh Kudus, tapi tinggal tunggu waktu aja. Orang lain akhirnya akan melihat keaslian kita. Betul apa betul? Tapi kalau kita sudah menghasilkan buah Roh Kudus, oh ini yang kedua, pasti menghasilkan jiwa-jiwa. Nah, saya diujukan hanya ke tempat ibadah, buat ke gereja, Pak. Tempat ibadah yang rumahnya apa namanya, FA, yang tempatnya masih pindah-pindah. Dalam perjalanan waktu 7 bulan kemudian, FA itu dapatlah tempat di Bekasi Plaza. Mantra. Gembalanya Pak Budianto dari Pak Immanuel kan. Pak Budianto tuh, waduh, trigger persis kayak Bapak. Khotbah bisa, WL bagus, main musik bagus. Sempat dengar nama Pak Budianto? Dari Horizon sekarang udah. Ya, udah. Itulah gembala saya pertama. Setelah yang apa yang terjadi Bapak Ibu? Di gereja yang baru dibuka itu hanya 2 bulan, jemaatnya juga ya masih seperti ini. Masalahnya tetap ada. Tetap ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu, jemaatnya jemaat atau pelayan Tuhan, dapat masalah di sebuah gereja, doa dulu. Apakah masalah itu sedang menderasakan saya? Ya. Tapi kalau dari jemaat mah berdoa. Tapi kalau sudah melayani, mungkin pelayanan kita di sebuah tempat sudah selesai. Tuhan mau pakai di tempat lain, itulah. Tapi betul, baru 2 bulan. Saya itu cuma komplainnya ke sama saya biasa. Tuhan, katanya itu wadah yang Tuhan unjukin. Kok sama aja bermasalah? Lalu Tuhan itu senyum. Saya senang ya, Tuhan itu selalu senyum. Bapak Ibu senang lihat yang senyum? Atau senang yang lihat yang ketawa? Tuhan itu senyum sama saya. Krishna, kamu jangan melihat gereja hanya menjadi tempat yang suci. Tapi saat ini kata Tuhan, buat kamu harus tempatkan gereja adalah rumah sakit. Gembala adalah dokternya, pengerja adalah bidan dan mantrinya, engkau adalah pasiennya. Begitu sama Tuhan. Jadi saya bilang gimana Tuhan? Engkau jangan tinggalkan tempat ini. Kau sudah berdoa buat tempat ini. Aku tempatkan di situ. Ini dari pengalaman saya. Tetapi pesan Tuhan sama saya, kamu jangan jadi pasien terus. Bapak Ibu mau jadi pasien terus? Mau sakit terus? Repot loh. Ya, iri hati, sakit hati, kecewa, akar pahit, kesombongan. Itu jangan dipiara. Ya. Bebaskan itu. Dan saya betul-betul apa yang Tuhan ngomong selalu saya sampaikan. Saya selalu sampaikan buat diri saya. Ya.
katakan, Tuhan, kok ngomong bahwa saya jangan menjadi pasien terus. Dan apa tekad saya? Tuhan, saya mau menjadi dokter. Betul, saya katakan, Tuhan, saya mau menjadi dokter. Paling lama 3 tahun saya jadi pasien. 1 tahun pertama dari jemaat atau gembala naik, karena sudah ada gereja kecil, ya percayakanlah kunci gereja. Karena Pak Budi tanya, Pak Ahmad, kelihatan Bapak nggak kerja-kerja dan rajin ke gereja. Nah, itu rajin datang itu loh, bukan karena gembala, bukan, karena saya komitmen sama Tuhan. Kalau dulu di seberang sana ada tontonan yang namanya wayang golek, pernah lihat apa wayang golek? Kalau di kampung saya itu pakai panggung. Di kolongnya bisa main, di kolongnya kalau malam bisa tidur di kolong. Tapi di atasnya, wah, saya paling senang deketin tukang kempul, tukang bohong. Gitu ya. Kenapa? Senang deketin dia. Karena biasa di situ kumpul banyak makanan. Dan saya sudah komitmen. Kalau orang Sunda bilang begini, gung celok. Gung celok itu begitu gamelan dimulai, ya, kita baru datang. Tapi di gereja ini sih enggak. Celok, gung. Artinya datang dulu baru ibadah dimulai, amin. Saya merubah dari dulu saya begitu. Barusan saya rasanya udah malu sama Tuhan. Sebab sampai sekarang itu jam 9, aduh saya yang tinggal setengah jam. Saya nggak mau terlambat. Saya nggak malu sama jemaat, saya nggak malu sama Pak. Saya bisa aja alasan. Saya dari rumah berangkat setengah 9. Sekalipun saya ke kebun dulu, ya kasih makan ikan dan sebagainya. Tapi saya datang harus lebih dahulu. Tapi setengah jam 9 baru sampai sekarang. Pernah isi bensin telat dengan kereta gitu. Saya tetap gak mau, ibadah sudah dimulai, baru saya datang. Sejak saya jemaat. Dari jemaat kenal saya rajin ke gereja. Rajin. Kalau sekarang enak, ya, lantainya sudah keramik dulu. Awal-awal saya ke persekutuan dulu, ada gereja yang lantainya masih tanah. Yang doa semalaman hanya gembala sama istrinya, dan saya ikut doa semalam. Dan itu membentuk. Saya hanya rindu. Saya bilang, Tuhan, saya bukan hanya dipilih saja oleh Tuhan, tapi saya rindu menghasilkan. Dan saya rindu buah itu tetap. Jadi setiap orang percaya yang pertama dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan supaya menghasilkan. Dan dijamin oleh Tuhan, ayat yang ke-16-nya, apa saja yang kamu minta dan doa, percaya, kamu akan menerima. Kan enak jadi orang Kristen, amin. Puji Tuhan, saya diangkat jadi pengerja. Tapi pengerja bukan yang jadi OBG, office boy gereja. Saya mengalami dari sini. Padahal selama saya di mobil sudah terbiasa turun naik mobil mewah, keluar masuk hotel berbintang. Kenapa? Ya karena beliau itu. Beliau ada marketing hotel Mandarin, bayangin. Ya, saya enak banget. Ke gereja harus pegang. Ya. Boleh saya mengerjakan itu, tapi di sini ini bukan kerjaan saya. Firman Tuhan berkata, aku datang Trisna supaya kamu mempunyai hidup-hidup dalam segala kelimpahan. Saya bilang, Tuhan, sekarang dalam segala kekurangan harus makan. Saya tidak sedih, tapi saya punya tekad. Paling lama 1 tahun, saya harus berubah. Tuhan, saya klaim. Ulangan 28 ayat 13. Trisna, aku akan makan kau menjadi kepala, bukan.
Saudara punya ayat visi nggak dalam hidupmu gitu loh. Jangan sudah lama jadi Kristen tapi tidak punya ayat yang menjadi visi. Ya. Ulangan 28 ayat 13. Cuma perlu waktu 3 tahun. Memang waktu itu sih masih serba mudah ya. Orang Kristen belum banyak. Ya kita rajin ke gereja bisa dipercaya. Ya udahlah gitu loh. Nah, jadi 3 tahun aja saya jadi PDP Pak. Ya. Dari OPG itu jadi PDP karena masih mudah gitu loh. Yang masih dibutuhkan. Sekarang Pak ada berapa tahun Pak? Masih belum dilantik. Itu persyaratan standar. 2 tahun juga kalau nggak pegang penggembalaan, sekarang ini jangan harap. Betul apa betul? Iya. Mari Bapak Ibu. Tingkatkan. Tuhan memang yang memilih. Tapi Tuhan juga ada tugas bagi kita. Pergi menghasilkan. Jadi dipilih, dipanggil, ditetapkan, dan dijamin. Enak gitu. Hari-hari di depan adalah hari yang ini. Nah, mengenai tadi evaluasi, ya, sebetulnya saya bagikan pengalaman. Juga buat Bapak Gembala, kenapa saya bicarakan Bapak masih muda ya Pak ya? Belum lama pegang penggembala. Kalau saya hari ini hampir pensiun, usia ada 70 tahun nanti Desember. Saya pegang penggembalaan udah 11 kali Pak. Dan di Umas paling lama udah 9 tahun. Biasanya saya paling lama hanya 3 tahun, 2 tahun ya. Pak Ginting paling tahu. Ya, di Umas paling lama sudah 8 tahun. Sebetulnya 3 tahun pertama saya udah gerak gitu. Udah saya persiapkan seseorang, satu keluarga untuk menggantikan saya. Dan satu kesukaan saya, nanti Pak, kalau sudah dilantik, sudah ditabiskan, sudah diangkat jadi pendeta ya Pak. Ya, kalau saya sih paling suka itu. Sebab waktu saya berdoa sama Tuhan, ya itu tadi, kamu harus melihat bahwa gereja itu adalah di masa depan. Tapi kamu jangan jadi pastor. Kamu harus jadi. Jadi saya selalu sampaikan kepada jemaat, kepada pengajar. Jangan selamanya kamu jadi jemaat, jangan selamanya jadi pengajar. Ya. Sekarang mah ada bebas, saya berani pakai baju batik karena Pak juga kadang-kadang perjamuan pakai baju batik. Tapi dulu agak tuh bapak-bapak harus keren seperti itu ya Pak. Ya, itu di bawah tahun 2005 itu masih harus keren. Wah, begitu saya diangkat dari OBG kepada diaken. Waduh, bangga Pak. Bangga Ibu. Kalau di luar dulu saya selalu belaga miskin. Saya belaga miskin. Ya. Apalagi di mobil itu, saya di mobil sejak umur 24 tahun. Saya belaga miskin. Padahal, wah, badan saya masih semampai. Berat badan saya paling berat itu 60. Ya, begitu jadi Kristen, sempat jadi 90 Pak. Iya. Sempat. Saya mau turun lagi juga badannya tuh susah. Karena kalau di sana kan apalagi yang namanya B2, B1. Ya, B1. Kita tuh kalau di sana dijilat aja nyucinya harus 7 kali. Dijilat aja gitu loh. Nah, begitu jadi Kristen, ya, yang tadinya saya benci sama orang Batak, benci sama halak kita. Akhirnya saya deket. Bahkan minta dibikinin dong. Ya, B1 yo, gitu. Ternyata, aduh, apalagi ada sambalnya andalimun, Pak andalimun. Ya, itu mantap banget. Ya, tambah jengkol muda. Ih, itu. Sekalipun yang di bawahnya gini-gini. Ya. Saya pesen dong, ya, sama yang muda-muda. Coba kalau bikin lapok tuh kayak orang Padang, biar tempatnya kecil tapi bersih gitu. Ini jangan lapok, ini saya sulit menemukan lapok yang ya, bukan ini tapi itu patah loh. Tapi saya suka di sana gitu. Ya. Apalagi kalau sudah ada sayur daun singkong. Itu. Pokoknya dua kocok-kocok pakai sambal. Tapi di sini nggak pernah ada yang ngajak makan gitu. Gimana Pak? Iya. Perhatikan.
Mari kita ke depan. Mari evaluasi. Ya. Saya mengevaluasi setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, apalagi akhir tahun. Selama saya jadi Kristen 1 tahun ini bergereja di satu gereja, apa ya saya dapat? Apa pemulihan? Apa berkat-berkat yang saya evaluasi. Begitu Natal saya evaluasi. Begitu Januari, saya sudah terbiasa Januari saya kerja lagi. Apalagi dari Jumat, mulai kita kunjungan kemana, doa, keliling, dan sebagainya. Kerja itu Pak, itu kan kerja ya Pak ya? Kerja itu. Kita evaluasi hasilnya. Apalagi sekarang orang Kristen sudah tersebar kemana-mana. Tinggal bagaimana cara kita bekerja. Ya, 3 bulan saya evaluasi buat saya sama Tuhan, saya bilang Tuhan terima kasih. Ya, bulan ini yang sakit Tuhan sembuhkan, kita bekerja dapat kerjaan. Yang rumah tangga bermasalah Tuhan selesaikan. Dan jiwa-jiwa Tuhan doakan. Amin. Amin, amin. Tetap semangat dong. Yes. Gitu ya. Kan untungnya buat kita juga dong, bukan buat gembala. Buat kita juga. Saya terlalu banyak kenangan. Ya itu salah satunya dengan Bapak Gembala pagi ini. Waduh, kita udah dari luar. Saya kalau mau aja datang ke tempat dia. Apalagi kalau kamu Natal ini. Ya, pokoknya soal jas pakaian, uang, udah. Ya. Orang juga, bahkan dia punya prinsip. Barang siapa menabur banyak akan menuai banyak. Tapi kita harus menabur di tanah yang subur. Nah itu dia Pak. Kalau menabur di tanah jalanan, tidak menghasilkan apa. Siapkan semuanya, amin. Ayo kita sama-sama mulai bekerja. Ya, kita sama-sama berdoa. Jemaat juga berdoa. Biar tempat ini mungkin harus menjadi rumah sakit buat kita. Ya, atau mungkin terus jadi rumah sakit. Tapi kalau terus jadi rumah sakit yang ada peningkatan. Waktu saya berdoa sama Tuhan, saya bilang Tuhan selanjutnya kamu harus melihat bahwa gereja itu adalah rumah makan. Tapi kamu jangan suka cuma makan doang. Kamu harus menyiapkan makanan dan memberi makanan. Itu tadi. Lewat tamborin, lewat ujian penyembahan, lewat khotbah kita sedang memberi makanan. Orang lain memberi makan jemaat Tuhan, amin. Lewat musik. Ya kita terus meningkat. Bahkan terakhir, saya tanya sama aku, Trisna, jadikan gerejamu sebuah kendaraan. Dan kamu adalah pengemudi. Sebuah kendaraan, jangan saudara diam pada gereja yang parkir. Ya, Pak Gembala saya pesan, saya berani pesan di depan jemaat. Jangan jadi gereja yang parkir. Gereja yang bergerak maju, amin. Amin. Untuk apa? Membawa jemaat Tuhan supaya sampai menikmati janji-janji Tuhan. Kalau gereja parkir hanya rutinitas. Nah, bagaimana jemaat bekerja? Bagaimana jiwa-jiwa bekerja? Kalau gerejanya parkir. Nah, di depan adalah kita sebagai pengemudi. Ya, ada tanjakan, masalah di mana saja kita nikmati. Kita berdoa sama Tuhan. Saya yakin di depan pasti ada turunan, di depan pasti ada daerah yang datang. Lagi kesulitan dana buat bangun gereja, buat renovasi, itu tanjakan. Jangan nangis, jangan putus asa. Yes. Tapi itu kita punya tanggung jawab, membawa jemaat kita menikmati janji Tuhan. Ya. Bukan hanya kata, menikmati janji-janji. Jadi 3 itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, sudah pastikan kalau kita ada di sini, Tuhan memilih. Tapi jangan berhenti di sini. Berdoa supaya kita juga memberitakan firman Tuhan. Untuk menghasilkan buah, ya kita harus berdoa.
Kalau dua-duanya itu yang namanya berkat Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Ya. Waktu saya mulai firman Tuhan itu jadi rema, saya senang cuma nyanyi gitu. Dalam nama Yesus, sekarang punya sepeda. Padahal saya punya sepeda. Saking kepengennya gitu lah. Iya, sepeda sudah dapat. Dasar manusia. Kenikmatannya sesuai dengan pendapatannya. Karena jalannya jauh 7 km pakai sepeda. Sedang sering pulang pergi saya udah pulang tamat ke gereja kadang-kadang ya kepanasan kehujanan. Mulai sama Tuhan. Tuhan, saya naik sepeda ini udah 3 bulan Tuhan. Ya, kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, ini punggung sakit Tuhan. Padahal udah punya simpenan itu duit. Nyanyi lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sepeda jadi. Ya. Waduh, saya senang gitu, saya suka cita. Udah punya motor, punya lagi sebenarnya saya bilang Tuhan, punya motor hujan masih kehujanan, panas masih kepanasan. Saya bilang Tuhan, tahun berapapun, berapa harganya yang paling murah sesuai dengan uang saya pengen punya. Nyanyi lagi tuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, motor jadi mobil. Ada yang jual mobil second. Uangnya kurang, motor lah dijual. Jalan 1 bulan pakai mobil mulai dah. Ya, kakinya rada pendek jalannya. Ya kalau pakai mobil kan harus mikirin tempat parkirnya, harus mikirin bensinnya, ya, harus mikirin yang lain-lainnya. Mulai nyanyi lagi. Komplain Tuhan. Udah punya mobil tapi nggak punya motor nih repot lagi Tuhan. Nyanyi lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mobil tambah. Waduh, saya senang. Kita suka cita di dalam Tuhan. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ayo pemusik kita siapkan untuk yang kudus. Saya kalau kesaksian nanti Bapak Ibu bisa pulang jam 2. Ya takutnya saya datang nggak diundang nanti ya. Aduh, mudah-mudahan ada bisa. Ya. Ada. Haleluya. Ya Elsa daya. Webnya saja. Ayo Ibu Gembala bantu saya. Biasanya kan saya itu la ilaha illallah, saya harus nyanyi. Ya, jadi suara saya kurang bagus. Ya, rapnya aja Bu Elsa saja. Ayo kita bangkit berdiri. Terima kasih. Hamba berdoa buat wadah ini tempat ini. Jadikan tempat ini adalah tanah yang suci. Setiap jemaat yang hadir bahkan yang tidak bisa hadir saat ini, proses supaya kami jadi pemimpin. Setiap yang angkat tangan kami bawa ke dalam tanah.
Kami rindu apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, bahkan apa yang kami rencanakan. Kalau ada di dalam tanah yang subur, itu akan menghasilkan Tuhan. Apa secara khusus berdoa bagi Bapak Gembala, Ibu Gembala, para pengajar. Jadikan mereka petani yang bertanggung jawab. Petani yang merawat setiap tanah. Menjadi gembala yang merawat setiap domba-domba. Yang kurus menjadi gemuk. Yang kotor menjadi bersih. Terima kasih Tuhan, yang sakit menjadi sehat. Jadikan beliau menjadi gembala yang biasa. Juga Ibu Gembala. Tuhan terima kasih. Kami rindu menutup tahun ini dengan berkat daripada Engkau. Dalam bentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus semeja sedang Tuhan. Pakai hamba untuk boleh menjadi saluran Tuhan. Dalam nama Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan. Perjamuan dijalankan. Elsa dan Elsa. Mari Bapak Ibu, beberapa detik berdoa secara pribadi. Kalau ada masalah selesaikan dulu lewat doa-doa. Dan lewat doa-doa, maka Tuhan membantu penyelesaiannya secara fisik, termasuk memulihkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh semeja seidangan hampir menutup tahun 2002 di bulan Oktober. Mari Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan bersama. Terima kasih. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan ini persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi yang minum dengan cawan. Mari kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus. Saya serahkan kepada Haleluya. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini Tuhan. Kami sungguh diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Bahwa kami diingatkan kembali kalau kami boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami Tuhan. Dan di dalam pemilihan-Mu itu Tuhan, Engkau telah memilih kami dan Engkau sudah menetapkan kami supaya kami pergi dan menghasilkan buah sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Daniel Tuhan yang sudah Kau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kau berkati hamba-Mu di masa tuanya, kiranya Tuhan terus memberkati dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur Tuhan. Berkat yang melimpah terus Kau curahkan dalam kehidupannya. Dia boleh melihat anak cucunya berkasa di muka bumi sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Kau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan dalam melayani. Sekalipun usia boleh semakin bertambah Tuhan, tetapi kekuatan ilahi yang terus Kau berikan dan curahkan itu memampukan hamba-Mu untuk pakai lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan berita Injil Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati Tuhan hari ini. Kami menyadari akan kasih karunia Tuhan yang luar biasa melalui pengorbanan-Mu, melalui karya-Mu di atas kayu salib. Kami sudah dimenangkan, kami sudah ditebus dari dosa kami Tuhan, dari cara hidup kami yang sia-sia, supaya hidup kami ini lebih berarti Tuhan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Dan saya mau melihat tangan-tangan diberkati dengan firman Tuhan. Pulang dari tempat ini, ya kita tetap menjadi berkat. Amen. Ya, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kita simpan dalam hati dan kita boleh lakukan dan kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan supaya kita semua diberkati. Terima kasih buat hambanya yang sudah menabur firman Tuhan. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa firman Tuhan itu tertabur di tanah yang subur. Puji nama Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyambut jemaat yang hadir di dalam ibadah GBI Lewi Karanganyar. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang setia boleh hadir dalam ibadah di tempat ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kegiatan kita sepanjang minggu ini, hari Rabu ada Rabu Ceria, hari Kamis ada pul 2, kemudian hari Jumat ada pul 3, hari Sabtu ada tunas dan juga ada pul 1 di gereja. Yang bertugas untuk hari Minggu tanggal 13 November 2022, firman Tuhan oleh Bapak Gembala, WL Ibu Dewi Mariana, singer Ibu Imelda, pemusik Bapak Parmin Manalu dan juga Bapak Resepsi Tinjak, kemudian tamborin oleh Nona Keisha, Desyapan Ibu Friska Ayu Nenggolan, kolektan Ibu Bintang Sinaga, guru sekolah minggu saya sendiri nanti. Puji Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan, janji iman yang sampai hari ini masuk 2.392.000 dan yang sudah membayar itu 1.092.000. Puji Tuhan.
Itu janji iman Natal. Kemudian untuk janji iman renovasi untuk tempat ibadah kita yang ada di Blok E sampai hari ini 4.341.000, yang sudah masuk itu 2.850.000 rupiah. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang berulang tahun, minggu ini atau bulan ini, yang pertama hari ini ada Bapak Mangunsong. Ya, hari ini selamat ulang tahun Pak. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-17 ya Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, diberkati dalam keluarga, diberkati dalam pekerjaan, terlebih lagi boleh melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian ada adik Oji tanggal 7 November, ada Pak Gurning tanggal 10 November, ada Bapak Jonas Huta Barat tanggal 10 November, ada Ibu Indah Barimbing tanggal 11 Desember, kemudian ada saya sendiri tanggal 24 November. Ya, puji Tuhan, itu yang menjadi pengumuman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kita dukung dalam doa untuk keluarga dari Bapak Ibu Manalu Adrian. Ya, hari ini rencana Mama Adrian akan take off dari Medan ke tempat ini. Nanti kita akan sama-sama bicarakan bagaimana untuk ibadah penghiburan di keluarga Bapak Adrian, karena Tuhan boleh memanggil beberapa hari yang lalu Bapak atau ayah tercinta dari Mama Adrian di Medan. Jadi hari Sabtu kemarin sudah dimakamkan, Jumat sudah dimakamkan, dan hari ini dia akan kembali ke Jakarta. Kita tetap berdoa supaya penghiburan kekuatan Tuhan anugerahkan untuk keluarga Bapak Manalu dan juga Ibu Nenggolan. Puji nama Tuhan. Kemudian kita juga terus berdoa untuk keluarga dari Bapak Simorangkir yang kemarin rencana operasi yang kedua, tapi ternyata belum bisa. Nanti baru tanggal 9 lagi, tapi Ibu Simorangkir sepertinya masih sakit karena tadi malam dia telepon saya juga, dia sedang sakit. Kita terus berdoa setiap jemaat Tuhan yang hari ini tidak hadir bersama kita, mungkin mereka sakit. Kita berdoa supaya Tuhan terus memberikan kekuatan dan pemulihan. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Saya serahkan kepada Ibu Napalina Manalu. Di nama Tuhan, kita akan masuk dalam sebelum kita masuk doa syafaat, kita akan masuk untuk persembahan Natal untuk kita ke depan bulan Desember nanti. Kita akan satu lagi. Kecaplah dan lihat. Kita akan pujian kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa sebelum kita memberikan persembahan kasih kita untuk Natal kita di bulan Desember tanggal 11. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa yang baik buat hari ini Ibu sahabat yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah dan memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami akan memberikan lebih lagi Tuhan yang terbaik ya Tuhan, untuk persembahan kasih kami untuk ibadah Natal kami. Tuhan, Kau cukupkan apa yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan, kami menabur, kami tidak kekurangan. Dan kami percaya Tuhan, Kau membalaskan berkat-Mu Tuhan. Setiap kami boleh memberi, baik sedikit besar ya Tuhan, Tuhan tidak melihat dari pemberian kami, namun Kau melihat dari kesungguhan hati kami dan rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, Kau berkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, anak Allah yang luar biasa, yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kami. Kami mengucap syukur ya Bapa buat segala kebaikan-Mu pada hari ini pagi ini Tuhan. Kami sungguh diberkati buat ibadah hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, kami bersyukur Kau berkati jalan ibadah kami. Karena kami lakukan semua ibadah kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Sebab Engkau layak dimuliakan, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga sudah mendapatkan taburan firman yang sungguh luar biasa memberkati iman kami, supaya kami memiliki hati seorang hamba. Kami memiliki tanah yang subur, tanah yang memiliki buah, yang menghasilkan buah yang lebat, buah yang tetap dan tidak berubah. Dan itu Tuhan mau dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, para pekerja-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah apa yang sudah kami terima firman-Mu hari ini Tuhan, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan dimanapun kami berada saat kami berpergian Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang luar biasa. Karena kami percaya saat kami melakukan firman-Mu ya Tuhan, ada buah yang kami boleh hasilkan, dan buah-Mu itu boleh, dan buah yang kami hasilkan Tuhan boleh dirasakan oleh banyak orang. Itulah yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan bagi kami semuanya Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini jemaat-Mu. Kami mengucap syukur terima kasih buat hamba-Mu, buat Bapak Daniel Ahmad Sutisna yang juga menjadi saluran berkat untuk kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan dengan hikmat, dengan pewahyuan yang lebih lagi luar biasa. Engkau memakai hamba-Mu ini boleh menjadi berkat kemanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Berkati keluarganya, berkati dalam masa tuanya Tuhan. Dia boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, terus menggendong hamba-Mu ini Tuhan. Boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, menjadi panutan yang luar biasa ya Tuhan, bagi setiap kami, setiap yang dilayani ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau mencukupkan apa yang dibutuhkan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau membuat berbeda luar biasa hamba-Mu di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur juga Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami yang sudah menerima firman-Mu, biarlah kami melakukannya dan tidak berlalu saja firman-Mu hari ini kami dengar ya Tuhan. Karena Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau tahu, Engkau menilik hati kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan melihat. Dan biarlah Tuhan, di dalam kehidupan kami terus menjadi pelaku firman-Mu ya Bapak. Ajar kami terus Roh Kudus, supaya kami dengar-dengar dan melakukan firman-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni setiap cara pikir kami selama ini yang salah ya Tuhan. Kami percaya saat kami hidup benar dalam Engkau Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa menaikkan doa syafaat kami buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucapkan damai, shalom atas Indonesia. Turunlah Tuhan, hujan kemuliaan-Nya Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kami rindukan terus terjadi pemulihan, baik ekonomi ya Tuhan, baik ekonomi Tuhan, dan juga keamanan atas bangsa kami Indonesia. Terus Tuhan pulihkan. Kami juga rindukan ya Tuhan, Kau berkati baik udara, air yang kami pakai Tuhan dalam kehidupan kami. Kau berkati bangsa kami Indonesia, tanah kami yang subur Kau berkati. Kami berdoa buat pemimpin kami atas bangsa Indonesia ya Tuhan, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya, serta jajaran pemerintahan dari atas hingga sampai ke bawah. Engkau memberikan roh hikmat, kebijaksanaan yang luar biasa buat para pemimpin bangsa kami Indonesia Tuhan, untuk menjalankan tugas mereka dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan lebih lagi kami juga meminta ya Tuhan, supaya Kau memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga bisa memimpin bangsa Indonesia masuk dalam kegenapan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Secara khusus kami juga terus berdoa untuk setiap pelayanan hamba-hamba-Mu yang melakukan visi misi ke tempat berbagai daerah ya Tuhan, baik pelosok, baik daerah pemukiman, desa-desa, kota-kota ya Tuhan, yang Kau taruh Tuhan buat setiap para pemimpin kami, pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak, kami berdoa secara khusus satu persatu untuk para pemimpin gereja GBI ya Tuhan yang ada di Indonesia.
Pertama kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak kami Pendeta Rubin Hadi Abraham, Ketua Umum DPP GBI. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Pendeta Sahala Nainggolan, Ketua BPD GBI wilayah Bekasi. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan wakil-wakilnya. Kami berdoa juga buat Bapak Pendeta Budianto Toto selaku Gembala Rayon 1H dan wakilnya juga Pendeta Suhardi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pendeta Darmawanta Rawatan yang Gembala GBI Lewi dan juga wakilnya Pendeta Muda Roy Adi. Tuhan, setiap nama-nama yang kami bacakan, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki otoritas kuasa ilahi. Tuhan, Kau memberkati segala proyek program kerja hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberkati setiap apa yang mereka lakukan untuk menggenapkan janji firman-Mu Tuhan, untuk membawakan jiwa bagi-Mu Tuhan, untuk memuridkan Tuhan banyak jiwa mengenal Yesus Tuhan, menjadi murid Yesus. Kau berkati pemimpin-pemimpin kami dengan roh takut akan Tuhan, dengan roh hikmat yang luar biasa Tuhan. Kau taruh buat setiap para pemimpin kami. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan GBI Lewikar yang sudah Kau tetapkan ya Tuhan. Kau percayakan hamba-Mu Pak Pendeta Ayub Kasuma Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak. Kau menaruh hamba-Mu mempercayakan di tempat ini untuk melayani di Karanganyar. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi suatu rencana Tuhan yang indah bagi hidupnya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan Tuhan. Akan berbuah hasil yang luar biasa Tuhan. Karena dia bekerja di tanah yang subur, tanah yang menghasilkan buah. Dan buah itu akan menghasilkan buah yang banyak, yang akan dilayani oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah hidupnya boleh menjadi berkat. Menjadi teladan ya Tuhan, membawa jiwa datang kepadamu, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kau berkati apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu. Lebih lagi Tuhan, Kau genapi janji Tuhan untuk kami pelayanan jemaat GBI Lewikar ini boleh bertambah, boleh berkembang ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati kami semua pada sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami boleh tetap terus setia mengiringi Yesus dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh tetap setia bergandengan tangan ya Tuhan. Untuk menjadi pelayan-Mu, untuk mengikut Engkau, menjadi murid Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mungkin masih Tuhan kurang. Mungkin kami masih banyak kelalaian dalam hidup kami untuk menjadi melayani Engkau Tuhan. Ampuni kami. Biarlah kami boleh lebih lagi mengenal Engkau Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan bersatu hati untuk berdoa program yang ada di sepanjang minggu ini GBI Lewikar. Mau berkati pelayanan Rabu Ceria yang sudah percaya, Tuhan percayakan untuk kami boleh melihat pelayanan sekolah minggu yang luar biasa, pelayanan Rabu Ceria yang luar biasa, pelayanan anak-anak muda, anak-anak tunas yang luar biasa. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk PUL 1-2 boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menambahkan jiwa-jiwa atas Karanganyar, Engkau menambahkan jiwa-jiwa atas gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya bahkan lebih dan lebih lagi kalau kami tetap setia dan mengasihi Engkau. Terus ya Tuhan, Kau kerjakan rancangan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, saat kami bersatu hati bergandengan tangan, kami akan melihat kuasa pemulihan-Mu dinyatakan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan untuk tempat yang terbaik. Tuhan sudah memberikan jawaban bahwa kami boleh menerima rumah ibadah ya Tuhan di Blok E. Kami bersyukur Tuhan. Kami terus ya Tuhan mengimani dan kami terus percaya Tuhan. Kami akan menerima dengan iman yang luar biasa ya Tuhan. Kami akan menempati rumah ibadah yang baru di Blok E Tuhan. Rumah yang permanen ya Tuhan. Itulah yang menjadi iman kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang sudah membukakannya jalan. Kami percaya Tuhan. Engkau mencukupkan setiap dana-dana yang kami butuhkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, saat kami bersatu, saat kami bergandengan tangan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Kami boleh bisa beribadah di tempat ini. Semua karena kebaikan kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ruangan ini, rumah ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Terus Engkau nyatakan kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja bagi setiap kami sidang jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami,
apapun yang menjadi kerinduan kami percaya Tuhan Kau ada di dalam kehidupan kami. Karena kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan adalah penolong dan sahabat dalam setiap kehidupan kami. Itulah yang menjadi iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedetik pun. Haleluya, haleluya. Mari kita menutup doa syafaat kita dan hamba menyerahkan ya Tuhan. Doa syafaat kami ke dalam taman kasih-Mu. Engkau yang menyempurnakannya. Dan kami percaya Roh Kudus yang terus bekerja bagi setiap kami. Dan mari kita berdoa, mengucapkan doa Bapa kami. Doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, sama-sama kita ucapkan. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami boleh menyembah dan mengagungkan Engkau di tempat ini. Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu, kami mau sehati, kami berdoa untuk Pak Mangusong Tuhan, yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa hingga hari ini. Hamba-Mu boleh Engkau tambahkan usia 1 tahun Tuhan. Kalau Engkau yang sanggup menyertai sampai hari ini, Tuhan juga akan menyertai untuk langkah-langkah ke depan Tuhan. Kau akan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu sebagai suami, memberkati hamba-Mu sebagai kepala keluarga Tuhan. Supaya dia boleh menjadi keluarga, menjadi imam, menjadi raja dalam keluarganya. Membawa keluarganya untuk takut akan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk rumah tangga hamba-Mu, kiranya Tuhan terus memberkati apapun yang mereka rindukan di dalam hidup mereka. Mereka Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap kerinduan dalam kehidupan mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduannya, Tuhan nyatakan Tuhan, Tuhan jawab Tuhan. Terima kasih, berkati usaha pekerjaan hamba-Mu, berkati istri Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh keberadaan kehidupan Pak Mangusong dan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan hari ini kami bersyukur kalau ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berjalan dengan penuh sukacita Tuhan. Kami yakin dan percaya semua karena pertolongan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bahkan kami juga akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami tidak sanggup menjalani hidup ini tanpa pertolongan Tuhan. Kami butuh perlindungan Tuhan. Kami butuh berkat Tuhan. Kami butuh pertolongan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi kami, menjaga kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Roh jahat, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami ada dalam perlindungan dan berkat-Mu Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mantap. Mantap.
Sisi punggung kalau. Ya, ulang tahunnya. Ulang tahun. Yang kemana-mana? Tasnya dari sini. Lumayan. Foto dulu. Ya, foto dulu ya. Foto dulu ya, Pak Pendeta mau beda. Batiknya soalnya beda. Oh, betul. Lipo. Oh, selipo ya? Ah, itu bisa itu. Bisa Pak. Saya banyak semua Pak. Buru-buru. Ini kan Udah berhenti. Udah berhenti. Oh, itu masih itu. Oh, yang ulang tahun. Oh,